Saya yakin 100% meskipun sama-sama beternak ayam kampung, tetapi masing-masing peternak ini memiliki hobi yang berbeda. Berhubung dalam beternak ayam kampung itu ada dua sistem yang mesti kita pilih. Yang pertama ada sistem pembesaran, yang kedua ada sistem pembibitan. Dan dari kedua sistem tersebut tentu saja ada plus minusnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Baik, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas terkait ternak, sistem pembesaran dan juga pembibitan, di mana masing-masing sistem ini ada plus minusnya teman-teman, ada kekurangan dan juga ada kelebihannya masing-masing. Lantas jika disuruh memilih di antara keduanya, yang mana yang mesti kita pilih? Apakah kita harus memilih sistem pembesaran atau sebaliknya kita akan memilih sistem pembibitan? Jawaban menurut versi saya, jika kita harus memilih di antara keduanya, maka kedua-duanya tetap saya pilih. Apa alasan saya sehingga saya harus memilih keduanya? Yang pertama, jika kita memilih sistem pembibitan, artinya kita berpotensi untuk menjual DOC. Dan jika kita mau main di pembesaran, maka secara otomatis hasil DOC dari ternak pembibitan maka bisa langsung kita besarkan. Artinya kita tidak perlu beli bibit di luar kandang kita, karena kandang kita sendiri sudah tersedia DOC dari hasil ternak pembibitan kita. Dan dari ternak pembibitan, seandainya pun tidak akan kita besarkan sendiri, kalau kita main pembibitan, tentu kita akan bisa menjual DOC tersebut, ya. Jadi hasil DOC-nya langsung bisa kita jual sebagian, dan kalau mau dibesarkan, sebagian bisa kita besarkan. Artinya dengan begitu kita bisa mempersiapkan kebutuhan dari peminat, ya. Apa kebutuhan daripada peminat? Kalau bisa kita sediakan di kandang kita. Contoh dari pacekan misalnya atau pejantan kandang dan juga indukan. Itu kalau bisa kita sediakan. Karena tidak semua orang itu hanya butuh DOC, ya. Ada yang butuh DOC untuk dibesarkan dan ada juga yang membutuhkan ayam remasul, ya. Ayam remasul itu adalah ayam yang siap untuk dikonsumsi, baik untuk acara hajatan, untuk acara selamatan, atau bahkan untuk acara makan-makan. Dan tidak jarang juga orang itu membutuhkan indukan ataupun pejantan. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan semuanya di kandang kita, apapun keperluan dan kebutuhan daripada konsumen, kita sudah menyediakannya di kandang. Maka dengan demikian otomatis kita akan berpotensi untuk bisa menjual ayam tidak hanya dari pembibitan, pembesaran, tetapi juga dari bibit indukan dan juga pejantan, teman-teman. Yang seharusnya ketika kita hanya main di pembibitan kemudian hanya menjual DOC, ya, maka dengan kita main juga di pembesaran berarti kita berpeluang untuk menjual hasil panen pembesaran kita. Karena kita juga menyediakan indukan dan pejantan kandang, kita juga berpotensi untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan indukan dan pejantan. Jadi kalau bahasa sederhananya itu semua bisa jadi duit yang ada di kandang kita. Dari DOC, dari ayam-ayam yang siap konsumsi, dari indukannya, dan juga dari pejantan kandangnya, teman-teman. Bahkan kita juga berpeluang untuk menjual hasil telur, ya teman-teman. Nah, inilah enaknya beternak skala rumahan di kampung. Ini hasilnya tidak hanya satu sumber, tetapi dari banyak sumber. Dari telur, dari DOC, dari ayam-ayam yang siap konsumsi, dari indukan, dari penjualan pejantannya juga kita bisa menghasilkan uang. Baik teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kita tidak perlu panjang lebar, ya. Yang penting intinya video kali ini mudah-mudahan bermanfaat serta bisa menginspirasi untuk kita semua.
Saya dari Jadi Sultan TV Mondiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.